Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang kedua dari bab usaha dan energi. Nah, di sini kita akan membahas gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Yang pertama, kita cari tahu dulu perbedaan dari gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Nah, sederhananya, gaya konservatif itu adalah gaya tak sentuh. Contohnya adalah gaya berat, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Terus maksudnya konservatif itu yang gimana? Contohnya seperti ini. Benda itu pada posisi A, jadi pada posisi A dengan ketinggian H1 ini, saya pindahkan ke posisi B melalui lintasan 1, sampai di titik B. Kemudian dari titik B saya pindahkan lagi ke posisi A melalui lintasan 2. Nah, di sini jika bendanya itu bergerak dari A ke B terus kembali lagi ke A, maka usaha totalnya itu sama dengan 0. Artinya usahanya tadi tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan gaya non-konservatif itu adalah gaya yang sentuh atau gaya sentuh. Contohnya adalah gaya gesek. Nah, kasusnya seperti ini. Benda pada bidang miring, kasar ya, kita geser dari posisi A ke posisi B. Sehingga muncul gaya gesek kan? Gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Nah, di sini saya kasih tanda minus nilai F kecilnya atau F geseknya. Kemudian dari posisi B, saya pindahkan lagi ke posisi awal, yaitu di posisi A. Maka muncul gaya gesek juga yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Nah, kalau tadi kan berlawanannya kan ke sini, ke bawah. Nah, yang sekarang berlawanannya ke atas berarti, karena arah geraknya ke bawah. Nah, kalau seperti ini, maka usaha totalnya itu tidak sama dengan 0. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan tadi negatif ditambah negatif kan jadinya, misalkan min 1 tambah min 1, berarti min 2 ya kan, enggak 0 gitu. Nah, berarti pada gaya konservatif, usahanya itu bergantung pada lintasan. Yang kedua, kita bahas usaha oleh gaya konservatif. Ini hanya materi pengayaan saja ya. Ada 3 gaya konservatif yang akan kita bahas. Yang pertama ini adalah usaha oleh gaya berat. Gaya berat itu apa sih? Gaya berat itu kan W kecil atau sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, ini adalah gaya berat ya. Gaya berat. Contoh kasusnya seperti ini. Ada benda pada bidang miring licin, kita pindahkan dari posisi 1 ke posisi 2 dengan gaya F. Nah, kalau kita uraikan gaya-gaya yang terjadi di sini berarti ada apa ini? Ada gaya berat, ya kan? Gaya berat W kecil. Kemudian di sini ada W sin theta. Nah, kalau di situ W sin theta berarti di sini ada W cos theta. Usaha itu tadi kan gaya dikali perpindahan. Nah, usaha W besar itu sama dengan F dikali dengan perpindahannya adalah delta X. Delta X. Nah, kalau saya ingin mencari usaha oleh gaya beratnya dari posisi 1 ke posisi 2, berarti W dari posisi 1 ke posisi 2 itu sama dengan, karena saya pengennya gaya berat yang dicari, berarti gaya yang dipakai yang mana? Ini kan ada W sin theta, ada W cos theta. Dipakai yang W sin theta. Kenapa kok W sin theta? Karena yang segaris dengan perpindahannya. Lalu di sini W sin theta-nya itu kan berlawanan arah dengan perpindahannya. Nah, maka di sini negatif W kecil sin theta dikali dengan delta X. W kecil itu kan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, sedangkan sin theta, tetanya ini. Sin theta itu kan, ingat ya, sin theta itu sin demi. Nah, sin theta sama dengan depan per miring. Kalau ini theta, berarti kan ini juga sama dengan theta. Nah, kalau ini theta, depannya mana? Depannya ini dong. Nah, delta H ini adalah depannya, delta X adalah miringnya, berarti depan per miring, berarti delta H dibagi miringnya delta X. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti di sini sama dengan W itu min mg, ya kan? Sin tetanya delta H
dibagi dengan delta X dikali delta X. Nah, atas ada delta X, di bawah ada delta X. Bisa kita coret-coret. Sama dengan min M dikali G dikali delta H. Nah, ini adalah usaha dari posisi 1 ke posisi 2 oleh gaya berat. Nah, ini ya. Nilai negatif di sini menunjukkan bahwa arah gaya beratnya ini berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, gitu ya. Maksud dari negatif ini adalah ini W sin theta ini kan berlawanan arah dengan perpindahannya. Selanjutnya, usaha oleh gaya gravitasi Newton. Nah, untuk benda yang jauh dari permukaan bumi, gaya gravitasinya itu kan bervariasi, di mana gaya gravitasi atau F graf, saya tulisnya F graf ya, itu sama dengan G besar dikali massa bumi dikali massa benda dibagi dengan R kuadrat. R ini adalah jarak ke pusat bumi. Ini adalah rumus untuk gaya gravitasi ya, gaya gravitasi Newton. Contoh kasusnya seperti pada gambar ini. Usaha untuk memindahkan benda dari posisi 1, ini posisi 1 ya, posisi 1 ke posisi 2. Ini posisi 1, ini posisi 2. Berarti W12 ya kan? W usaha dari posisi 1 ke posisi 2 itu sama dengan gaya dikali perpindahannya. Perpindahannya mana? Perpindahannya delta R, berarti dikali delta R. Sama dengan gayanya, ini adalah gaya gravitasi Newton, berarti kita pakai ini Gmm per R kuadrat. G besar ini tetapan gravitasi ya. Gaya gravitasi arahnya ke bawah atau ke pusat bumi, tapi perpindahan bendanya itu ke atas, ke posisi 2. Sehingga ini berlawanan kan? Berarti di sini negatif F gravitasi, F graf dikali dengan delta R. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mencari usahanya kita integralkan. Integral batasnya dari R1 ke R2. Di sini berarti min F graf dikali dengan delta R. Kalau sudah jadi integral bukan delta lagi ya, berarti di sini adalah dr. Sama dengan F gravitasinya, rumusnya tadi kita masukkan ke sini, berarti di sini integral batasnya R1, R2 min G besar, M kecil dibagi dengan R kuadrat dot dr, diintegralkan terhadap R. Karena yang diintegralkan terhadap R berarti selain R, kita pindah ke depan. Sama dengan kita tulis di sini ya. W posisi 1 ke posisi 2 sama dengan kita pindah ke depan, berarti di sini min G M besar, M kecil, integral R1, R2. Di sini adalah kita rubah karena R tadi kan di bawah, berarti kalau kita rubah berarti ke atas menjadi seperti ini, R pangkat min 2 dot dr. Nah, sama dengan kita tulis lagi yang di depan, min Gmm. Kalau caranya integral gitu gimana? Ini kan sebenarnya kalau mengintegralkan 1 per pangkatnya ini ditambah 1. Nah, berarti min 2 ditambah 1, baru terus yang ini juga sama, min 2 ditambah 1. Nah, gini ya cara mengintegralkan. Karena di sini ada batasnya, berarti di sini ada R1, di sini ada R2. Sama dengan min Gmm 1 per min 2 plus 1 itu kan min 1. Berarti di sini R ini juga min 1, R pangkat min 1 dibagi min 1. Batasnya kita tulis lagi R1, ini ada R2. Di sini ada min, di sini ada min, berarti bisa kita coret aja minnya. Nah, berarti sama dengan Gmm dalam kurung R pangkat min 1 itu kan sama aja dengan 1 per R. R1, R2 batasnya. Batasnya kalau kita masukkan berarti sama dengan Gmm dalam kurung 1 per R2 min 1 per R1. Nah, ini adalah usaha dari posisi 1 ke posisi 2 oleh gaya gravitasi Newton.
Yang C, usaha oleh gaya pegas. Nah ini C ya maksudnya ya, bukan B, C. Nah ini gaya pegas itu apa sih? Kalau ada pegas seperti ini kan posisi awalnya kondisi normal, itu kita tarik sampai di posisi X1 dengan gaya luar, F luar, maka pegasnya itu kan akan seolah-olah itu menahan gaya yang kita berikan atau menarik kita kembali dengan arah yang berlawanan. Nah yang biru ini dengan gayanya yang sama besar. Nah inilah yang disebut sebagai gaya pemulih atau gaya pegas. Besarnya sama dengan F luar, tapi berlawanan arah atau berlawanan tanda. Berdasarkan percobaan, gaya pemulih atau gaya pegas Fp itu sama dengan min K dikali dengan X. X-nya ini ya. K itu adalah tetapan pegas. Nah, X-nya adalah tetapan pegas. Nah, sekarang kalau ada dua posisi seperti pada gambar ini, kira-kira berapa usaha yang diperlukan untuk menarik dari posisi 1 ke posisi 2? Berarti W12 sama dengan kan F dikali perpindahan. Perpindahannya delta X. Gayanya kita pakai yang mana? Pakai yang tadi, F pemulih atau F pegas. Kita tandai di sini ya. Ini adalah F pemulih atau F pegas, gaya pegas. Berarti sama dengan F pegasnya ini kan F pemulihnya ke kiri. Berarti berlawanan dengan perpindahannya. Nah, F-nya adalah berarti di sini apa? Min K kali X ya. Min K kali X dikali dengan delta X. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mau nyari usahanya, kita integralkan lagi sama dengan integral batasnya apa ini? Batasnya X1 dan X2. X1, X2 di sini adalah min K dikali X dikali karena diintegralkan sehingga delta X menjadi dx. Diintegralkan terhadap X. Selain X kita pindah ke depan sama dengan min K-nya kita pindah ke depan. Min K integral X1 X2 X dx sama dengan min K. Nah, cara integralnya gimana? X itu adalah pangkat 1 kan sebenarnya. Berarti di sini 1 per 1 plus 1. X kita tambahkan juga di sini 1 plus 1. Kita tulis batasnya X1, X2. Kita geser ke bawah ya. Sama dengan min K 1 per 2 X pangkat 2. Ini X1, ini X2. Nah, kalau kita masukkan batasnya dan setengahnya ini saya pindah ke depan, berarti sama dengan W12 sama dengan min K per 2 atau setengah K ya. Dalam kurung X kuadrat, ini kita masukkan berarti X2 kuadrat min X1 kuadrat. Nah, ini adalah usaha oleh gaya pegas. Oke, itu tadi perbedaan gaya konservatif dan non-konservatif serta usaha oleh gaya konservatif. Ada 3, gaya berat, gaya gravitasi Newton, dan gaya pegas yang kita bahas tadi. Silakan dilanjutkan next video untuk belajar materi selanjutnya yaitu energi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.